Selamat datang di pengantar gabut hari ini. Hari ini Mas Gabut mendapatkan sebuah paket ya, sesuai dengan di judul videonya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan unboxing Tecnopova 5 Pro. Terusnya packagingnya tebal banget ini ya. Belum saya buka sepenuhnya, baru saya buka packaging luarnya tadi. Yang dari sellernya packagingnya 2 lapis, ini lapisan yang dalam. Untuk Tecnopova 5 Pro ini saya agak bingung ya, karena di harga di bawah 3 juta ini pilihan menarik, cuman saya lihat kok masih jarang yang membahas. Jadi karena rasa penasaran itu, jadi ini saya datangkan di studio pengantar gabut hari ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita buka dulu. Oke, packagingnya agak sedikit lebih panjang ya daripada seharusnya ya, karena kalau nggak salah menurut sellernya ini yang banding dengan kipas pendingin ya, dengan cooler ya. Ini sepertinya hanya dus luar, jadi di dalamnya masih ada packagingnya lagi. Kita coba buka. Oh iya, ini hanya packaging dus luar, kita keluarkan. Yang pertama, ini ada smartphone-nya, packagingnya. Terus satunya lagi masih ada ini. Di sisi bawahnya kalau kita buka itu kita dapat kipas pendingin ya dari Kamennya. Dapat bonus kipas pendinginnya seperti ini. Kita singkirkan dulu di sini. Untuk Tecnopova 5 series yang di Indonesia emang dia bundling dengan Free Fire ya. Jadi untuk di sini dia ada gambar karakter Free Fire-nya, ada logo Free Fire di sini. Oke, depannya seperti ini, Tecno Free Fire Pova 5 Pro 5G. Sudah 5G ya ini ya, yang varian Pro ya. Varian RAM dan storage-nya, ini RAM-nya 8GB dan storage-nya 256GB ya di bawah sini. Sisi kanan hanya marking dari smartphone-nya. Di sisi bawah ini ada beberapa highlight spesifikasinya, yaitu yang pertama, baterainya 5000 mAh dengan charging 68 watt ultra charge. Terus dia memakai MediaTek Dimensity 6080, ini 5G ya. Layarnya 6,78 inch Full HD ya. Dot display 120Hz refresh rate. Oke, bagus. Kameranya 50 megapiksel AI kamera ya. Kameranya ada 2, 50 megapiksel sama satunya bonus. Sisi kini hanya marking high-res audio. Sisi atas hanya marking Tecno, dan di bawah ada informasi email ya. Untuk yang saya unboxing kali ini warna Dark Illusion, jadi ini yang warna hitam. Oke, bisa berlama-lama, kita buka dulu aja. Tecno ini nggak ada segelnya ya. Mungkin ada beberapa orang yang trust issue kalau tidak ada segelnya seperti ini, takutnya smartphone-nya di repack. Mungkin kedepannya Tecno bisa dipertimbangkan untuk dikasih segel. Oke, ini smartphone Tecno-nya kita buka. Ya, langsung disambut dengan smartphone-nya. Lalu ini voucher code Free Fire, bisa diklaim mungkin ya. Ini garansinya Tecno itu 12/1 ya, di 12 bulan plus 1 bulan, jadi 13 bulan totalnya. Ini petunjuk penggunaan, kartu garansi dari Tecno. Jadi garansinya total care seperti Transsion Holding lainnya, Infinix dan IL. Ada stiker Free Fire. Kalau ngomongin Free Fire ini, saya ingat dulu awal-awal Free Fire keluar itu, adik saya masih kecil, waktu masih SD waktu itu, dia main Free Fire sama teman-temannya di rumah tuh, nanya sama saya, "Om, main FF nggak?" Saya jawab,
FF berapa pada bingung semua. Ternyata ya dimaksud Free Fire. FF yang saya kira FF lainnya. Oke, selanjutnya kita dapat ini silicone case ya. Silicone case sebelah sini bolong ya, berarti fingerprintnya ada di sini. Kator kameranya lumayan besar. Dapat kabel charger tipenya Type C ya. Ujung satunya ini masih Type A. Berikutnya ini yang terakhir adalah ini kepala charger ya, Tecno 68 watt. Cukup besar untuk di bawah kelas harga 3 jutaan. 68 watt ini cukup kencang. Klaim dari Tecnonya pengisian daya dari 0 sampai 100% itu sekitar 45 menit dengan sentra ejectornya di mana ya? Oh, sentra ejectornya di sini. Nah, dia sembunyi di bawah sini. Oke, kita rapikan dulu, nanti kita lihat smartphone-nya. Oke, ini smartphone-nya ya masih terbungkus plastik wrap bawaannya. Kita slide dia keluar dulu. Set. Oke, ini smartphone-nya tampilannya seperti ini. Di depan ini ada layar 6,78 inch Full HD. Layarnya masih IPS ya, belum AMOLED ya. Ini sudah ada pelindung layarnya, sudah terpasang bawaannya. Oke, di sisi atas ini hanya ada ini lubang speaker. Di sisi kanan ini ada volume rocker ya, dia up and down. Ini tombol power menyatu dengan fingerprint readernya ada di sini. Untuk posisinya cukup natural, tidak terlalu susah untuk diraih. Di sisi bawah ini kita ada jack audio 3,5 mm di bawah sini. Ini port USB Type C dan ada speaker lagi di bawah. Mikrofonnya ada di sini juga. Mikrofonnya hanya satu ya, di atas tidak ada lagi. Ya, di atas nggak ada mikrofonnya. Di sebelah kiri ini hanya ada SIM tray. Nah, oke, kita lihat dulu SIM tray-nya isinya. Ya, triple slot sandwich ya. Di sisi belakang SIM card 1 dan 2. Di sisi sini adalah micro SD. Modelnya sandwich bolak-balik. Oke, nggak usah berlama-lama, kita nyalakan saja. Sudah menyala. Oke, smartphone-nya sudah selesai saya setting, dan untuk back cover-nya dia tampilannya seperti ini. Ini Tecno menyebutnya sebagai Mecha 3D ya. Ini ada lampu LED-nya, dia akan menyala dalam kondisi tertentu seperti ada telepon, notifikasi masuk, ketika di charge dia akan menyala di sebelah sini. Dan ada satu di sini garis sih ya. Kameranya ini ada dua ya, kamera islandnya, cutout-nya cukup besar, agak sedikit naik juga. Ini ada kamera 50 megapiksel autofocus dan ditemani kamera bonus ya, anggap aja ini kamera bonus. Dan ini ada LED flash. Oke. Oh ya, sama ini agak fingerprint magnet ya, jadi kalau kena jari ini agak sedikit gampang kotor. Oke, ini ada tampilan depan layarnya seperti ini ya. Kita coba untuk fingerprintnya, kita tempelkan ya, langsung terbaca ya, jadi fingerprintnya cukup cepat. Untuk bezelnya kita lihat, untuk sisi bawah masih cukup tebal ya. Sisi samping kanan kiri ini juga ya terhitung tebal ya, tapi sisi paling bawah dia yang paling tebal ya untuk bezelnya ya. Nah, untuk harga sub di bawah 3 juta ya, bezel seperti ini masih oke lah ya. Untuk kator kameranya modelnya adalah yang ya, udah display ya, tapi karena ini layarnya IPS jadi memang dia ring kameranya sedikit lebih besar, dan mungkin kalian bisa lihat ini ada shadow-nya sedikit. Ini normal untuk layar IPS yang punya cutout kamera dot seperti ini. Oke, kita lihat untuk bloatware bawaannya ya, karena biasanya smartphone budget itu bloatware-nya banyak sekali. Oke, di depan ini ada, oh ya, ini aplikasi bawaan dari iOS dari Tecno-nya. Ini tools, ada freezer ya, ini aplikasi khas dari Transsion Holding Group. Jadi oke, ada Facebook, Spotify standar ya, dan ada GameSpace. GameSpace ini ya game engine-nya dari Transsion Holding Group.
kita lihat di aplikasi drawernya. Untuk aplikasi bawaannya sebenarnya cukup minim ya, cuman ada kayak TikTok, Discord, WeLive, Xshare. Ini aplikasi bawaan Treasure Holding Group ya. Ke menu setting iPhone, oke. Tecno Pova 5 Pro 5G, SoC nya Dimensity 6080 ya. 6080 ini kalau nggak salah rebranding dari Dimensity 810. Kemudian Android bawahnya Android 13 dengan security update-nya di bulan Juni tahun 2023. Seperti harusnya sudah ada update ya. Ya, Android 13. Oke, nice, sudah bawaannya 13. Kameranya 16 megapiksel ya, dan kamera belakangnya 50 megapiksel, dua kamera, satu kameranya adalah bonus. RAM-nya 8 GB dan bisa diekspansi. Untuk defaultnya diekspansi ditambahkan 5 GB ya. Namanya MEM Fusion kalau di Tecno. Bisa ditambahkan hingga 8 GB lagi hingga 16, jadi total 16 GB ya. Oke, untuk storage-nya kita lihat storage ketika pertama kali booting dia termakan 22,8 GB dari total 256 GB berarti. Oke, kita cek hardware dari Tecno Pova 5 Pro ini ya. Jadi kalau kita lihat dari aplikasi device info hardware ini bisa kita lihat Tecno Pova 5 Pro 5G. Untuk memori storage-nya dia udah tipenya UFS ya, bawah 3 juta UFS, ini termasuk yang paling kenceng kalau nggak salah UFS 2.1 ya. Oke, untuk SoC-nya ini adalah MediaTek Dimensity 6080. Ini SoC 5G ya. Jadi Dimensity 6080 ini kalau nggak salah adalah rebranding dari Dimensity 810. MediaTek ini dia sedang merapikan nomenklatur dari produk-produknya ya, terutama line up Dimensity ya. Untuk seri 6 ini adalah seri dari entry levelnya 6080 ini. Dimensity 6080 ini ada versi yang dicabut modem 5G-nya dan sedikit di underclock. Itu akan menjadi MediaTek Helio G99. Jadi performa dari MediaTek Dimensity 6080 dan G99 ini hanya beda tipis, agak sedikit unggul 6080 karena clock speed-nya di performance-nya itu dia sedikit lebih tinggi. Untuk berikutnya kita cek untuk sensornya ya. Sensornya dia lengkap, accelerometer ada, light sensor aja, proximity sensor ada, magnet dia punya, jadi bisa untuk kompas ya, dan gyroscope dia ada, dan ini gyronya hardware ya. Untuk gyroscope-nya dia hardware ya, jadi kalau kalian yang membutuhkan gyroscope hardware untuk main game, beberapa game kayak PUBG ya, untuk aim ini bisa. Karena gyronya sudah hardware, kalian bisa manfaatin untuk aim ya. Oke. Tenang aja, walaupun ini smartphone-nya bundling dengan Free Fire, kalian tetap bisa main PUBG di sini. Kemarin tuh saya lihat di forum Facebook tuh ada yang nanya, ini nggak bisa main PUBG ya? Lah kenapa? Ini Free Fire, ya tetap bisa lah, nggak masalah. Untuk kameranya kita lihat. Settingnya terbuka. Oke, untuk pilihannya menu settingnya ini ada ACam, ada video, ini ada mode film ya, AI, ada beauty, ada portrait, ada super night. Untuk menu kamera yang lain kalian bisa swipe ke atas, ini ada Skyshop. Skyshop ini kalau kalian misalnya foto pemandangan lain langit, ini bisa diganti kalau saya background langitnya menjadi pilihannya ya. Ini ada mode pro, mode pro nya menawarkan apa aja. Mode pro nya menawarkan exposure kompensator, terus ada shutter speed, ISO, white balance, autofocus, dan meteringnya. Ada lagi ada slow motion, ada dokumen untuk scan dokumen ya. Mode panorama, time lapse, dual video, ini juga support for dual video. Kalau kalian mau vlogging dengan Tecno Pova 5 Pro ini bisa kalian merekam dengan kamera depan dan belakang sekaligus ya. Ada AR shot aja, augmented reality ya. Ini
fitur yang sempat tren tapi entah akhir-akhir ini kok sudah jarang yang digunakan. Oke, ini juga kita bisa mengaktifkan mode 50 megapikselnya kalau kalian butuh detail lebih tinggi, tapi biasanya noise-nya akan menjadi agak lumayan. Untuk video dia settingannya terbuka sampai 2K 30 fps. Oke, kita coba untuk ambil sampel kamera ya. Kita ambil sedikit sampel foto. Oke, itu mungkin itu dulu tentang unboxing dari Tecno Pova 5 Pro ini ya. Sebuah pilihan smartphone yang menarik di bawah 3 juta, tapi sayangnya kok masih sedikit yang membahas. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Mas Gabut seterusnya. Terima kasih.